So much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Salam sejahtera bagi kita, Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Saat ini akan dilaksanakan debat dengan mosi dampak perubahan kurikulum. Saya bernama Bita Lumi Sega, selaku moderator akan mengatur jalannya debat pada saat ini. Kepada peserta debat dipersilakan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim afirmasi dan dilanjutkan oleh tim oposisi. Kepada tim dipersilakan. Terima kasih kesempatan itu diberikan kepada saya. Kami dari tim afirmasi, saya ingin kembali dalam kelas sebagai saya Pecani Desekata sebagai pembicara kedua. Saya Penjenasa sebagai pembicara ketiga. Saya Marvis Bola Negeri Manasara sebagai pembicara keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada kami. Perkenalkan kami dari tim oposisi akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marian Zuliwu sebagai pembicara pertama. Saya ada Salman Syika sebagai pembicara yang kedua. Saya ada Deva sebagai pembicara ketiga. Saya Rizky Zeliwu sebagai pembicara keempat. Saya Yusman Dayulah sebagai pembicara ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada tim afirmasi dipersilakan untuk mengajukan argumennya kepada tim dipersilakan. Baik, pendapat kami afirmasi berdasarkan mosi yang wajar dari dapat perubahan kurikulum. Menurut kami dampak yang diberikan dari perubahan kurikulum ini adalah dampak yang sangat positif. Mengapa kami katakan demikian? Tentunya Kemendikbud memiliki beberapa alasan yang membuat mereka melakukan perubahan kurikulum. Di antaranya adalah perubahan di antaranya yaitu dengan ada perubahan kurikulum ini, kurikulum yang diberikan yaitu kurikulum merdeka ini lebih sederhana tapi mendalam. Nah, yang dimaksud di sini adalah mata pelajaran yang diajarkan pada kurikulum merdeka ini lebih esensial sehingga pelajaran lebih mendalam dan bermakna. Kedua yaitu lebih merdeka. Nah, peserta didik di jenjang SMA sudah sepatutnya merasa lebih merdeka. Mengapa demikian? Karena mereka tidak dituntut untuk memilih peminatan mereka seperti pada kurikulum sebelumnya. Dan sehingga mereka diberikan kebebasan untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat serta bakat. Dan ketiga yaitu kurikulum merdeka ini lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran yang dilakukan adalah di masa proyek sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan menumbuhkan perilaku yang mencerminkan profil pemuda Pancasila. Baik, sekarang kepada tim oposisi dipersilakan untuk mengajukan argumen kepada tim dipersilakan. Kami dari tim oposisi tidak setuju dengan perubahan kurikulum karena adanya banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan kurikulum. Yang pertama adalah persiapan belajar kurikulum merdeka belum sepenuhnya matang. Misalnya di sekolah A dan sekolah B, di sekolah A sudah mengadakan yang namanya perubahan kurikulum dan di sekolah B belum terjadi yang namanya perubahan kurikulum, yaitu dari kurikulum K13 menjadi kurikulum merdeka. Nah, tentu dengan adanya perubahan kurikulum tersebut membawa dampak negatif bagi siswa, apalagi tidak meratanya pembelajaran yang diberikan kepada seluruh siswa. Misalnya di sekolah A itu kurikulum merdeka itu banyaknya praktek ataupun penggunaan iptek, sedangkan di sekolah B tidak adanya penggunaan praktek ataupun kurangnya praktek yang terjadi di sekolah tersebut. Tentu anak-anak zaman sekarang pun apalagi yang misalnya di kampung-kampung itu pembelajarannya itu berbeda dengan yang di kota, dan tentu pemahaman mereka sangat berbeda dengan yang di kota. Jadi tidak hanya pemerataan dalam pembelajaran tersebut jika terjadi perubahan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi bagi para guru. Misalnya di sekolah kampung bukan berarti kita itu mengucilkan yang di sekolah kampung, tapi misalnya kalau di sekolah kampung itu sering terjadi ataupun sering ada yang namanya guru yang sudah tua. Kita mengetahui bahwa porsi kemampuan setiap umur itu berbeda-beda, bukan berarti kita meremehkan orang tua. Tapi misalnya pemerintah mengadakan sosialisasi bagi para guru yang sudah tua tersebut. Mereka mengikuti sosialisasi itu memang dengan baik, mendengarkan dengan baik. Tapi mereka tidak mengerti dengan adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah tadi kepada mereka. Bagaimana mereka nanti bisa menyampaikan sosialisasi yang diberikan pemerintah tersebut kepada siswa-siswa lain yang di sekolah mereka ataupun kepada orang-orang tua siswa yang bertanya tentang banyak hal mengenai kurikulum merdeka.
Nah, yang ketiga alasannya yaitu kurang fokusnya pembelajaran. Yang dalam arti kita kembali ke nomor 1, yaitu di sekolah A dan di sekolah B. Di sekolah A penggunaan iptek dan di sekolah B tidak penggunaan iptek. Nah, tentunya ada perbedaan pembelajaran kurikulum di situ. Misalnya di sekolah A tadi penggunaan iptek. Justru kalau misalnya para siswa menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran, mereka bisa menggunakan handphone tersebut dengan hal-hal lain, misalnya menonton drakor, mabar, ataupun menonton TikTok. Sedangkan kalau misalnya kurikulum K13, mereka itu lebih fokus ke buku dan lebih spesifik mempelajari materi yang sedang dibahas guru. Menurut kami itu saja alasan yang dapat kami berikan. Kepada tim afirmasi, dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim oposisi. Waktunya selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kami dari tim afirmasi ingin mendengar pendapat dari saudara Karina tadi yang mengatakan bahwa dengan adanya banyak praktek, siswa-siswi pun menjadi kurang fokus dan ketinggalan materi. Namun menurut kami di zaman sekarang ini, siswa-siswi lebih mengerti dan lebih memahami materi-materi dari praktek dibandingkan dengan materi-materi seperti biasanya. Dan juga siswa-siswi pada zaman sekarang ini mereka lebih dapat mendalami lebih dalam dan dapat mengimplementasikan materi-materi praktek yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Baik, waktunya selesai. Kepada tim oposisi, dipersilakan untuk menyanggah dari tim afirmasi. Kepada tim dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Jadi menurut kami berdasarkan pendapat atau alasan tadi yang sudah diberikan oleh tim afirmasi, yaitu bahwa siswa-siswa akan lebih mengerti, lebih mendalami yang dimana kalau diadakan yang namanya praktek. Tetapi menurut kami di sini, kalau diadakan yang namanya praktek, itu malah membuat siswa lebih mengalami yang namanya penurunan prestasi. Yang pertama, contohnya contohnya praktek secara berkelompok, yang dimana bisa saja di antara siswa-siswa tersebut bisa saja hanya mengandalkan satu kelompok saja, satu orang kelompok saja. Misalkan ketua kelompok, dia hanya mengandalkan ketua kelompok saja, membebani ketua kelompok saja. Tentunya ketua kelompok tersebut akan mengalami yang namanya stres. Bisa saja juga tingkat kesehatannya mungkin dia memikirkan bisa saja kesehatannya turun. Jadi apakah menurut tim afirmasi masih Selesai. Kepada tim afirmasi, dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim oposisi. Diberikan waktu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kami dari tim afirmasi ingin menyanggah pendapat dari saudara kami Maria. Namun menurut pemahaman kami, ketika melaksanakan kegiatan praktek berkelompok, otomatis dalam kelompok tersebut akan melakukan diskusi atau pembagian tugas. Karena dalam melakukan sebuah praktek tersebut, pasti semua siswa dalam kelompok tersebut tidak memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu, makanya mereka melakukan pembagian tugas. masih ada waktu. Ada pendapat, tambahan. Masih ada waktu. Karena tidak ada, ditutup. Kepada tim oposisi, dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Diberikan waktu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, menurut pendapat saya, dengan adanya penyesuaian tugas nilai, yang dimana guru akan menilai siswa tersebut. Nah, bagaimana jika siswa tersebut yang tidak aktif tadi? Jadi, nilai mereka akan turun dan prestasi mereka juga akan turun sehingga tidak mendapatkan nilai. Perubahan kurikulum juga membuat siswa-siswa tidak merdeka. Kenapa? Karena guru-guru mengizinkan siswa-siswa menggunakan iptek sehingga mereka tidak serius belajar dan tidak fokus. Nah, apakah perubahan kurikulum ini dapat menghasilkan hal positif? Masih ada tambahan? Masih ada waktu pada tim oposisi? Masih ada tambahan? Kepada tim afirmasi, dipersilakan
untuk menyanggah pendapat dari tim oposisi. Diberikan waktu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menyanggah jawaban atau statement dari saudari Chelsea. Jadi menurut kami dari tim afirmasi, justru dalam penggunaan kurikulum Merdeka sekarang sangat diperlukan yang namanya IPTEK. Mengapa? Karena dengan IPTEK memudahkan para siswa. Dan sesuai yang telah disampaikan oleh saudari Chelsea tadi bahwa banyaknya sekarang siswa yang mulai tidak terkontrol dalam penggunaan IPTEK. Ini kembali lagi dengan pihak sekolah, bagaimana mereka dapat mengontrol siswa dan siswi mereka dalam penggunaan IPTEK. Kemudian dengan catatan bahwa IPTEK tersebut dapat mereka gunakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Masih ada waktu. Ada tambahan lain? Iya, baik, waktu selesai. Baik, kepada tim oposisi dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Waktunya selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Menurut kami, pada penggunaan HP yang sudah diterapkan dalam sistem pembelajaran, itu lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Mungkin Anda tadi mengatakan bahwa itu akan kembali kepada pihak sekolah. Tetapi bagaimana jikalau siswa tersebut sudah ditegur, tetapi siswa tersebut masih saja membantah? Contohnya, jangan menggunakan WhatsApp, jangan menggunakan TikTok dalam pembelajaran. Tetapi siswa tersebut masih membantahnya. Apakah pihak sekolah akan disalahkan dengan hal tersebut? Apakah HP masih bisa dianjurkan untuk dalam kegiatan belajar mengajar? Bagaimana dengan itu? Masih ada waktu. Baik, saya akan menambah dengan perkataan teman kita Maria, yaitu penggunaan IPTEK. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa guru-guru harus Baik, waktu mengawasi. selesai. Waktu selesai. Kepada tim afirmasi, dipersilakan untuk menyanggah pendapat tim oposisi. Waktunya selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara kami Maria. Nah, menurut kami itu kembali lagi terhadap pihak sekolahnya. Nah, mereka memiliki kewenangan untuk menyita atau melakukan konsekuensi kepada siswa yang melakukan penyalahgunaan Android pada jam waktu pembelajaran. Ya. Masih ada waktu? Ada tambahan, sanggahan? Bagaimana tim masing-masing? Baik, karena tidak ada ditutup. Kepada tim oposisi dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Diberikan waktu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Bagaimana dengan konsekuensi atas penyitaan HP kepada murid? Bagaimana apabila orang tua murid terkendala atau keberatan dengan penyitaan HP tersebut? Sekian. Masih ada waktu? Ada tambahan? Baik, saya akan melanjutkan tadi perkataan saya tentang si Alvis, saudara kita Alvis, maaf, yaitu mengenai tentang guru harus mengawasi penggunaan handphone di kelas. Dan tentu berhubungan dengan yang dibilang saudara kita Alki, bahwa seperti yang Anda katakan tadi, bahwa guru harus mengawasi siswa saat belajar menggunakan handphone tersebut. Nah, tentu saja guru itu tidak mungkin hanya mengawasi siswa-siswa tersebut, maksudnya bertuju pada satu siswa. Dia hanya mengawasi, apalagi misalnya ada nih siswa yang ribut, yang bisa dibilang yang pembuat onar, Waktu siap. Kepada tim afirmasi dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim oposisi. Diberikan waktu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kami dari tim afirmasi ingin menyanggah pendapat dari saudara kami Aliski.
Menurut kami, orang tua tidak berhak untuk keberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Contohnya penyitaan HP, karena sudah menjadi ketetapan peraturan bahwa tidak boleh menggunakan HP ketika proses pembelajaran, kecuali guru tersebut sudah mengizinkan untuk menggunakan HP ketika melaksanakan kegiatan belajar. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada tambahan dari tim afirmasi? Ada tambahan? Baiklah, kita kada ditutup. Kepada tim oposisi dipersilakan untuk menyimak pendapat dari tim afirmasi. Diberikan waktu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Justru, jika guru membiarkan HP kepada anak-anak murid sekolah, maka mereka akan salah gunakan penggunaan HP tersebut. Misalnya mereka memainkan game di kelas. Ilustrasinya seperti ada murid yang memainkan HP-nya, dia juga duduk di barisan paling belakang. Guru itu pun juga tidak akan mematikan murid tersebut. Dia juga fokus untuk mengajar. Nah, di situ kita akan mengetahui bahwa murid itu akan nilainya juga nanti akan terpengaruh dan juga dia tidak akan pintar. Kepada tim afirmasi dipersilakan untuk menyimak pendapat dari tim oposisi. Waktunya selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Saya ingin menyanggah statement atau pendapat dari saudara Elpis dari tim oposisi. Jadi menurut kami dari tim afirmasi bahwa ini kembali lagi kepada pihak sekolah, bagaimana mereka memenuhi sarana dan prasarana, terutama dalam bidang CCTV, dan perlu adanya tim keamanan kelas yang dapat menjaga dan mengamani supaya hal-hal yang telah disampaikan oleh saudara Elpis tadi tidak terjadi. Selain itu, perlu juga guru tersebut mengetahui bahwa jika memang terbukti siswa tersebut telah melakukan hal demikian, maka seharusnya guru mampu mengambil sikap tegas terhadap siswa atau siswi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap handphone dalam pembelajaran. Baik, saya akan menyanggah dari perkataan saudara kita tadi Alvis, yaitu pemerintah atau sekolah harus menyediakan berbagai fasilitas seperti CCTV. Tentu pemerataan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya dana sosial ataupun bansos yang diberikan kepada sekolah itu berbeda-beda, dan tidak mungkin pemerintah dapat memampukan semua dana-dana tersebut hanya untuk kepentingan seperti CCTV. Justru dengan alasan saya tadi, argumen saya yaitu mengenai tentang sosialisasi kepada guru-guru itu kurang. Nah, justru di situ dimanfaatkan guru-guru harus bisa mengawasi siswa, tidak mesti menggunakan CCTV, karena perbedaan apalagi misalnya ya, perbedaan dari sekolah swasta dan sekolah negeri itu berbeda. Jadi mungkin sekolah swasta itu uang sekolahnya bisa membeli CCTV, sedangkan di sekolah negeri itu tidak bisa membeli CCTV. Bagaimana? Apakah Anda yakin bahwa sekolah bisa memfasilitasi CCTV sebagai media pengaman di sekolah ataupun di kelas tersebut? Terima kasih. Demikian perdebatan pada saat ini. Diucapkan terima kasih. Shalom.